Terdapat lebih dari 3 juta penduduk Indonesia yang mengalami gangguan penglihatan berat dan kebutaan di tahun 2013. Katarak merupakan penyebab kebutaan terbanyak, baik di Indonesia maupun di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aulia Givarnisa atau akrabnya disebut Dr. Farin. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK Unhas, Dr. Ahmad Ashraf, spesialis mata konsultan Magister Public Health. Halo, saya Dr. Ahmad Ashraf, spesialis mata. Saat ini saya bertugas sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK Unhas, yaitu di subdivisi oftalmologi komunitas. Saya dulu mengambil pendidikan spesialisasi di FK Unhas juga, dan juga S1 di Fakultas Kedokteran Unhas. Baik, Dr. Ahmad Ashraf, biasanya saya dengar-dengar dipanggil Dr. Aco ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Oke, Dr. Aco ini menyelesaikan studinya di studi spesialisnya di FK Unhas di tahun 2011 ya, Dok? Atau tahun berapa? Untuk spesialisasi ya, betul. Oke, Dok. Jadi sekarang aktif sebagai staf pengajar di Unhas, Dok, di bagian subdivisi Oftalmologi komunitas. Oftalmologi komunitas. Ya. Oke, di Sulawesi Selatan, Dok. Iya. Dalam rangka memperingati World Sight Day, kami dari Perdami bekerja sama dengan Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK Unhas. Kita akan sharing bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Katarak itu merupakan penyebab kebutaan yang paling besar. Jadi kita langsung saja tanya ke Dr. Aco nih. Apa sih, Dok, sebenarnya katarak itu, Dok? Iya, jadi katarak itu merupakan salah satu penyakit mata di mana kelainannya adalah kekeruhan yang terjadi pada lensa mata kita. Jadi lensa secara normal itu harusnya dia jernih. Nah, pada katarak, lensa ini mengalami kekeruhan dengan berbagai penyebab. Yang paling sering adalah karena proses penuaan. Jadi kita sebut sebagai katarak senil. Katarak senil saja itu pada yang usia tua ya, Dok ya? Iya, betul. Kemudian biasanya untuk gejala awalnya sendiri gimana sih kita tahu kayak saya kena katarak, gimana sih cara tanda awal gejalanya itu, Dok? Ya, biasanya pada katarak itu adalah penglihatan yang terasa kabur secara perlahan-lahan. Jadi mereka biasanya melaporkan bahwa keluhannya seperti ada awan yang menutupi penglihatannya atau seperti ada asap. Jadi warnanya agak keputihan begitu, keruh ya. Sesuai dengan kekeruhan dari lensa matanya. Jadi semakin lama, semakin keruh lensanya, semakin tebal, maka penglihatannya juga akan semakin menurun. Jadi yang perlu kita catat di sini adalah kekeruhan itu atau penglihatan itu menurun secara perlahan-lahan. Oh, berarti tidak tiba-tiba langsung ya? Iya. Oh, jadi awalnya itu pasien datang dengan memang mengeluhkan dengan penglihatannya buram ya, Dok? Iya. Seperti melihat awan, iya. Spesifik seperti itu ya biasanya, Dok? Iya, betul. Tidak mesti langsung dioperasi ya. Okay. Tapi penanganan katarak memang sampai saat ini hanya dengan operasi. Ya, artinya kalau pasien itu atau penderita itu mau dihilangkan kataraknya hanya dengan operasi. Belum ada obat yang ditemukan sampai saat ini untuk menghilangkan katarak. Jadi penanganan hanya dengan operasi, tetapi tentu atas indikasi-indikasi tertentu. Ya. Oh, oke. Jadi memang kalau misalnya, soalnya banyak yang menyebutkan tidak perlu dioperasi, suka menunda ataupun suka nanti saja, tidak perlu ke dokter, nanti akan membaik sendiri. Berarti memang terapinya hanya operasi ya, Dok? Iya, betul. Untuk obat-obat seperti obat oral atau obat tetes pun tidak bisa? Iya, belum bisa atau belum ada ditemukan obat-obat yang bisa menghilangkan katarak ya. Sampai saat ini biasanya kita gunakan obat-obat untuk menunda atau memperlambat kekeruhan itu, tetapi untuk menghilangkan sama sekali belum ada. Oh, oke, Dok. Nah, sering juga, Dok, saya kedengar, Dok, kalau misalnya Dok, saya takut operasi nih, soalnya tetangga saya kalau pas habis operasi katarak, dia ada efek sampingnya kayak semakin penurunan penglihatan, ataupun nyeri, ataupun kemerahan. Itu apakah semua pasien rata-rata seperti itu, Dok? Ya, jadi setelah operasi tentu saja tujuan operasi adalah untuk memperbaiki penglihatan. Mengembalikan penglihatan seperti pada saat sebelum terjadi katarak itu. Dan kita tahu bahwa tindakan operasi tentu saja mempunyai resiko, tetapi tentu kita minimalkan dengan perawatan dan pencegahan infeksi. Ya. Jadi orang-orang yang mau dioperasi itu kita lakukan pemeriksaan awal dulu.
Kalau memang dia layak untuk dioperasi, baru kita lakukan operasi. Dan setelah dioperasi pun dia harus menjalani perawatan pasca operasi yang bagus. Intensif pasca operasi seperti itu ya dok? Iya. Berarti tidak bisa setelah habis operasi langsung seperti biasa, sehari-hari seperti biasa. Kayak kan ada juga pernah dengar dok, katanya tidak boleh mandi ataupun tidak boleh kena air, tidak boleh keramas. Apakah itu ada pengaruhnya dok? Iya, betul sekali. Jadi pasca operasi, pasien kita minta untuk menjaga matanya jangan sampai terkena air atau tersentuh dengan air. Jadi memang kita larang dulu penderita untuk mandi dalam jangka waktu tertentu tergantung dari jenis operasi yang kita lakukan. Ya, biasanya sih sekitar 1 atau 2 minggu pasca operasi. Berarti 1-2 minggu itu tidak keramas ya dok? Tidak kena Iya, air tidak ya dok? boleh kena air matanya. Oh, Kalau oke. misalnya mempunyai teknik mencuci rambut atau Tanpa keramas harus tanpa kena matanya bisa dilakukan ya tidak apa-apa. tidak apa-apa. Ya. Oke, kan selama pandemi ini sudah kira-kira sudah hampir 2 tahun ya dok. Ya. Apakah selama ini ada pengalaman dokter Aco sendiri mengalami melakukan operasi selama masa pandemi? Apakah ada bedanya dok? Jadi kita memang melakukan operasi pada masa pandemi ini. Yang membedakan dengan masa sebelum pandemi tentu saja adalah screening terhadap pasiennya ya. Kalau untuk kepada kataraknya masih sama prosedur dengan sebelum saat pandemi. Tetapi di sini yang kita menjadi fokus adalah kita harus betul-betul memastikan bahwa pasien yang kita operasi ini memang bukan penderita dari COVID-19. Ya, jadi tambahannya mungkin adalah screening untuk COVID ini. Oh baik dok. Oke. Wah jadi nggak perlu takut ya dok untuk melakukan operasi dok. Betul. Ini sebenarnya penting sih untuk kita melihat dari sekarang untuk melakukan pemeriksaan lebih dini untuk tidak menyepelekan hal-hal yang seperti dokter Aco tadi bilang kayak menunda ke dokter apabila sudah melihat kekeruhan pada mata untuk segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata. Iya. Dan ternyata juga saat akan operasi ini memang dilakukan screening kan ya dok, jadi lebih safety ya. Iya. Untuk operator dan untuk pasien juga dok. Iya betul. Tadi dokter Aco menyebutkan untuk katarak itu biasanya pada usia-usia tua atau 40 tahun ke atas. Nah mau nanya dok, apakah hanya pada usia tua saja atau bisa juga terjadi pada anak-anak atau mungkin kelompok usia lain dok? Ya, kalau katarak senil memang hanya pada usia tua ya, di atas 40 atau 50 tahun. Tetapi katarak ini sendiri punya jenis yang lain. Ya, tergantung dari penyebab masing-masing. Ada yang kita sebut sebagai katarak traumatik. Jadi misalnya ada orang yang pernah ada riwayat trauma ke matanya, baik itu trauma terhadap benda tumpul ataupun benda tajam. Kemudian setelah itu terjadi kekeruhan pada lensanya, maka itu sudah menjadi katarak dan kita sebut sebagai katarak traumatik. Dan katarak traumatik ini tentu bisa mengenai semua kelompok umur, ya, bisa siapapun yang ada riwayat trauma. Kemudian ada juga yang kita katakan sebagai katarak kongenital. Katarak kongenital artinya anak-anak yang baru lahir, kemudian begitu dilakukan pemeriksaan terhadap matanya, itu lensa matanya itu mengalami kekeruhan, ya, itu kita sebut sebagai katarak kongenital. Dan ada juga yang kita sebut sebagai katarak juvenile dan presenil, itu pada usia bisa terkena pada usia remaja. Oke, untuk yang kongenital sendiri dok, itu apakah ada faktor resikonya dok? Mungkin orang tua atau infeksi lainnya dok? Ya, biasanya ya disebabkan karena pada masa kehamilan terjadi infeksi pada ibu yang akhirnya menyebabkan penyakit pada katarak pada anaknya. Kekeruhan pada lensanya ya dok? Ya. Oke. Jadi sering juga saya mendengar pertanyaan, karena banyak yang pasien-pasien yang mengeluhkan dan mengharapkan pada saat dia melakukan operasi katarak, dia tuh mengharapkan sekali sama dokternya kalau penglihatannya akan membaik. Nah, yang saya mau tanyakan dok, sebenarnya tujuan operasi katarak ini bagaimana dok? Apakah edukasinya kepada pasien tersebut seperti apa dok? Iya, jadi tujuan operasi katarak sebenarnya ada beberapa ya. Di antaranya yang paling pertama itu adalah untuk mengembalikan fungsi penglihatan atau ketajaman penglihatan penderitanya. Yang tadinya kabur, kemudian setelah dilakukan operasi dia akan bisa lebih jelas kembali. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin pada penderita katarak ini bisa muncul yang namanya komplikasi dari katarak itu sendiri. Nah,
tindakan operasi ini juga bisa untuk mengatasi komplikasi tersebut. Mungkin pernah dengar ada yang namanya glaukoma, peningkatan tekanan bola mata. Itu bisa terjadi pada salah satu fase dari pertumbuhan katarak seseorang. Ya, jadi operasi katarak itu tujuannya untuk mengatasi penglihatannya dan juga untuk mengatasi komplikasi yang timbul tersebut. Dan juga satu lagi, kita juga biasanya melakukan operasi katarak kalau kita mau melakukan pemeriksaan di bagian belakang bola mata, misalnya di saraf mata, ya. Tetapi karena ada kekeruhan di depan, terhalangi karena katarak, jadi kataraknya dulu dioperasi, baru kita lakukan evaluasi ke bagian belakang atau saraf matanya. Jangka waktu yang dijaganya itu 1-2 minggu ya dok? Ya. Nah mungkin boleh diceritakan lebih lanjut bagaimana cara follow up pasca operasinya dok? Ya, jadi pasien yang telah dilakukan operasi itu kita akan melakukan follow up atau kontrol. Ya, kontrol ini dilakukan di poli mata. Nah, kontrol ini biasanya dilakukan di hari pertama, hari ketiga, kemudian hari ke-7 sampai hari ke-30 pasca operasi. Jadi paling tidak ada 4 kali pasien itu memang mesti ada datang. waktu-waktunya ya dok? Iya, betul sekali. Mesti datang untuk kita lihat bagaimana kondisi matanya, bagaimana fungsi penglihatannya, apakah mengalami perbaikan, dan bagaimana kondisi matanya. Apakah tidak ada kemerahan, tidak ada tanda-tanda infeksi, bagaimana lukanya bisa menutup dengan sempurna dengan baik kembali sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya. Oke, seru sekali sepertinya perbincangan kali ini Dr. Aco ya. Iya. Namun sebagai penutup kita tadi sudah membahas tentang tanda dan gejala dari katarak itu sendiri. Iya. Pentingnya screening untuk katarak, tentang operasinya yang sebenarnya tidak terlalu mengerikan, atau rumor-rumor yang beredar atau hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Dari Dr. Aco sendiri, apa ada pesan yang disampaikan untuk penonton dok? Ya, buat para penonton sekalian dan mungkin keluarga atau kerabat ada yang mengalami keluhan, penglihatannya terasa kabur, kemudian secara perlahan-lahan tadi seperti ada asap yang menghalangi, seperti ada awan yang menghalangi, itu kecurigaannya mengarah ke katarak dan perlu sebaiknya diperiksa di rumah sakit ataupun di poli mata di mana saja ya, untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis mata. Untuk kita lihat kalau memang betul terjadi katarak dan sudah mengganggu penglihatan, paling tidak sudah sepertiga dari penglihatannya sudah terganggu ya, itu perlu dianjurkan untuk operasi katarak. Ya. Dan juga kalau untuk operasi katarak jangan takut karena kita tetap melakukannya dengan standar yang tinggi dan juga dengan pembiusan sehingga pasien tidak akan merasakan sakit tentu saja ya. Dan sekarang teknik sudah semakin berkembang, operasi katarak itu dengan tanpa jahitan ya. Dan pasien bisa langsung pulang ke rumah, tetapi tentu memperhatikan perawatan pasca operasinya. Oh, jadi tidak ada rawat inap ya dok? Tidak perlu dirawat inap, selama tidak ada komplikasi yang berat ya. Oke, demikian podcast dari kita. Terima kasih banyak atas waktunya Dr. Aco. Sama-sama. Senang sekali bisa sharing sama Dr. Aco, bisa cerita-cerita di sini tentang rumor-rumor yang beredar. Semoga yang nonton akhirnya lebih paham tentang katarak dan tidak gampang termakan hoax atau rumor-rumor yang beredar ya dok. Ya. Oke, sekian saya Dr. Farin dan Dr. Aco pamit undur diri, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.